Bapak Ibu sekali lagi selamat datang di Fire and Rescue Challenge 2026 PLN Nusantara Power, dan sebelum kita memulai seluruh rangkaian, terlebih dahulu kita akan mengikuti safety contact dari UP Python. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada agenda pagi hari ini, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semuanya, karyawan di Nusantara Power. Pada safety contact kali ini, mungkin saya akan menyampaikan pekerjaan kondisi emergensi. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, petakan resiko, mitigasi resiko di lingkungan atau di sekitar Anda. Yang kedua adalah pastikan bahwa izin kerja emergensi ini sudah diurus selesai semuanya tanpa kecuali sesuai dengan SOP. Saya ulangi lagi. Yang kedua ini seringkali kondisi-kondisi emergensi ini kita telah lalai untuk perizinan. Walaupun ini pekerjaan emergensi, harapannya izin kerja emergensi harus dilakukan. Kemudian yang ketiga, pada pekerja-pekerja kita, ketika kita dalam kondisi tidak sehat, tolong jangan dilanjutkan. Izin ke atasan. Bapak, saya izin kondisi tidak sehat. Jangan dilanjutkan ketika kondisi tidak fit. Yang keempat, lakukan stop work authority. Berhenti sejenak ketika apa yang kita kerjakan ini benar-benar tidak aman. Dan yang kelima, fokus, tenang dalam mengerjakan. Dan yang terakhir, selalu berdoa setiap mau mengerjakan pekerjaan emergensi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Fire and Rescue Challenge 2026 penguatan emergency preparedness PLN Nusantara Power ini dapat terselenggara berkat kerjasama dari PT Mandiri Makmur Sembada, PT Sumber Keselamatan Kerja, PT Bintang Anugerah Samuel Reno, PT Dunia Pemadam Indonesia, PT Berkat Niaga Dunia, PT Lasindo Jaya Bersama, PT MSA Indonesia, PT Total Prime Engineering, PT Indosan Berkat Bersama, dan PT Unitek Perkasa Abadi. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demi lancarnya seluruh rangkaian kegiatan kita hingga 2 minggu ke depan, terlebih dahulu kami akan mengajak Bapak Ibu untuk kita sama-sama berdoa. Doa akan dipandu oleh Bapak Huda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'afi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Ya Allah ya Rabbal alamin, segala puji hanya milik Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, kesehatan serta kesempatan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul untuk mengikuti pembukaan Fire Rescue Challenge PT PLN Nusantara Power dalam keadaan sehat dan semangat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat dan seluruh pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Amin. Ya Allah ya Tuhan kami yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, kami memohon ridho dan keberkahan-Mu atas terselenggaranya kegiatan Fire Rescue Challenge pada PT PLN Nusantara Power yang bertujuan untuk memperkuat emergency preparedness seluruh insan Nusantara Power. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami kelancaran dalam setiap rangkaian acara. Jadikanlah seluruh kegiatan berjalan dengan tertib, aman, sukses, dan sesuai dengan tujuan yang telah kami rencanakan. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami kesehatan,
keselamatan, kekuatan, dan perlindungan kepada seluruh peserta, panitia, tamu undangan, dan seluruh pihak yang terlibat pada acara ini. Jauhkanlah kami dari segala musibah, kecelakaan, cedera, maupun hal-hal yang menghambat kegiatan pada pagi hari ini sampai minggu ke depan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kegiatan ini sebagai sarana untuk meningkatkan kompetensi, mempererat sinergi, menumbuhkan semangat profesionalisme, disiplin kerja sama, serta kesiapsiagaan dalam menghadapi keadaan darurat. Semoga ilmu, pengalaman, keterampilan yang kami peroleh dapat memberi manfaat bagi diri kami, perusahaan, masyarakat, serta menjadi bagian dari ikhtiar mewujudkan budaya keselamatan yang unggul di lingkungan PT PLN Nusantara Power. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah segala harapan dan doa kami, ampunilah segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami, serta dosa-dosa pemimpin kami, serta limpahkanlah rahmat dan hidayah-Mu kepada kami semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan himne dan mars PLN. Bangsa
Indonesia. Mari kita semangatnya bersamaan, keterbukaan disertai keunggulan, menuju PLN maju modern mandiri, menuju PLN maju modern mandiri. Maju dan jaya, majulah hai bangsaku, maju dan jaya, majulah negeriku, majulah PLN untuk selamanya, jayalah PLN untuk selamanya. Semangat pagi. PLN NP. Power people. Zero accident. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama laporan kegiatan acara yang akan disampaikan oleh VP HSE PLN Nusantara Power Ibu Ika Safitri. Kepada beliau dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Manohara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati Direktur MHC, Bapak TBR Wibawa Mukti, jajaran manajemen PLN Nusantara Power, perwakilan tamu undangan, kemudian asesor serta seluruh peserta Fire Rescue Competition pada pagi hari ini. Dapat kami sampaikan bahwa Fire Rescue Competition merupakan salah satu program pembinaan kompetensi tanggap darurat yang secara konsisten telah diselenggarakan oleh PLNNP selama 7 tahun berturut-turut. Tentunya konsistensi ini menjadi bukti komitmen perusahaan dalam membangun budaya K3, kemudian meningkatkan kompetensi personil, serta memastikan kesiapsiagaan seluruh unit dalam menghadapi kondisi darurat, khususnya kejadian kebakaran dan juga penyelamatan. Seiring dengan berkembangnya tantangan operasional di lapangan, penyelenggaraan tahun ini dilaksanakan dalam 2 kategori, yaitu Fire Rescue dan High Angle Rescue. Sehingga kemampuan peserta dapat diuji secara lebih komprehensif tentunya, sesuai dengan karakteristik resiko di unit pembangkit. Pada Fire Rescue Competition tahun ini terdapat 57 tim yang berpartisipasi, terdiri dari 27 tim yang masuk Liga 1 dan juga 30 tim yang masuk di Liga 2. Dari jumlah tersebut, 5 unit pada Liga 2 mengikuti kegiatan dengan status observer. Kehadiran unit observer merupakan bagian dari proses pembinaan yang disiapkan oleh PLNNP, sehingga unit-unit tersebut dapat memahami mekanisme kompetisi, standar penilaian, serta praktek-praktek terbaik sebelum mengikuti kompetisi secara penuh pada penyelenggaraan kompetisi berikutnya. Dalam pelaksanaan, seluruh peserta mengikuti Rule of Challenge yang telah ditetapkan untuk memastikan kompetisi berjalan secara profesional, adil, dan tetap mengutamakan aspek keselamatan. Setiap tim Fire Rescue terdiri dari 8 personil, yaitu 1 kapten tim dan 7 anggota dengan komposisi 4 pegawai organik dan 4 tenaga ahli dahya. Komposisi ini mencerminkan kondisi operasional di lapangan sekaligus menguji sinergi dan koordinasi seluruh personil yang terlibat dalam penanggulangan keadaan darurat di unitnya masing-masing. Untuk menjaga aspek keselamatan selama kompetisi, seluruh peserta dibatasi untuk usia maksimum 45 tahun per 1 Juli 2026, serta wajib berada dalam kondisi sehat dan siap mengikuti seluruh rangkaian challenge. Ketentuan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan agar seluruh simulasi dapat dilaksanakan secara optimal tanpa mengabaikan keselamatan peserta. Bapak dan Ibu, dapat kami sampaikan juga pada pelaksanaan hari pertama, kompetisi telah berlangsung dengan baik dan lancar. Sebanyak 6 tim telah menyelesaikan challenge pada kategori Fire Rescue, sementara 7 tim telah bertanding pada kategori High Angle Rescue. Tujuan utama dari penyelenggaraan kompetisi ini bukan semata-mata untuk menentukan tim terbaik, melainkan juga untuk mengukur kesiapsiagaan personil, meningkatkan kompetensi, memperkuat koordinasi, kemudian menjadi wadah berbagi pengalaman tentunya dan praktek terbaik antar unit. Harapannya saat kembali ke unit mampu memperkuat kesiapan tanggap darurat di lingkungan kerjanya. Hal lain Bapak Ibu yang patut kita banggakan adalah bahwa proses penilaian pada kompetisi
tahun ini sepenuhnya dilaksanakan oleh asesor. Tepuk tangan untuk para asesor yang berasal dari talenta internal PLN Nusantara Power. Hal ini menunjukkan bahwa setelah 7 kali penyelenggaraan, Fire Rescue Competition telah berkembang menjadi program yang matang dan berkelanjutan. Kompetensi yang selama ini dibangun tidak hanya menghasilkan peserta yang handal, tetapi juga melahirkan asesor-asesor internal yang mampu menjaga kualitas, objektivitas, dan standar kompetisi secara profesional. Ini merupakan bukti bahwa PLN Nusantara Power telah berhasil membangun ekosistem pengembangan kompetensi yang berkelanjutan, di mana proses pembelajaran, pembinaan, hingga asesmen dapat dilaksanakan secara mandiri dengan mengandalkan kapabilitas internal. Demikian laporan pelaksanaan Fire Rescue Competition PLN Nusantara Power yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada VP HSE PLN Nusantara Power yang sudah menyampaikan laporannya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama opening speech yang akan disampaikan oleh Direktur MHC PLN Nusantara Power Bapak TB Ari Wibawa Mukti. Kepada Pak Dir MHC kami persilahkan. Cek. Sebelum saya mulai, tadi kita udah dengar dari Bu Ika bahwa syarat daripada kompetisi ini adalah 45 tahun ya Bu ya. Kemudian dalam keadaan sehat. Saya mau tanya dulu Bapak Ibu sekalian, semua dalam keadaan sehat? Alhamdulillah, karena ini dijemur ini. Jadi kayaknya karena semangatnya bajunya tadi membara semua ini. Jadi saya rasa ini kami juga harus ikut jemur-jemuran juga nih. Kita izin turun ya Pak ya. Ini sama-sama kita. Ayo beli komang. Ya kita harus sama-sama ini karena semangatnya membara ini. Membangun, merangkul bersama. Wah. Ya. Karena ini kan fire rescue ya. Api aja dilawan nih, apalagi matahari nih, harusnya nggak takut kita ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam bajikan. Pertama-tama yang kami hormati Manajer UPDL Surabaya yang diwakili oleh Bapak Priyono, yang alhamdulillah telah hadir bersama-sama dengan kita. Dan tentunya yang kita banggakan, Senior Manager UP Python, Bapak Dwi Juli Harsono. Ini luar biasa tuan rumah, tepuk tangan dong Bapak Ibu semua. Senior Leader, Ibu VP HSSE, Ibu Ika Safitri, VP OM 1 Bapak Mustafa, VP HSC Bapak Dodi Nafiuddin, dan tentunya seluruh senior leader maupun manajemen dari Nusantara Power yang telah hadir, seluruh serta official, asesor, panitia dan seluruh rekan-rekan dari unit pembangkit PLN Nusantara Power yang saya banggakan dan saya muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas nikmat sehatnya, nikmat selamat, nikmat aman, kita semua dapat berkumpul pada kegiatan Fire and High Angle Rescue Competition 2026 di Fire Service Training Center UP Python. Ini luar biasa ini. Ini pertama kali saya ke sini dan wah ini luar biasa ini training center yang nggak dimiliki banyak perusahaan ya. Di PLN Group mungkin ini salah satu yang terbaik ini. Ini harus kita, karena tadi saya minta tolong ke Pak SM, Pak DJ, untuk kita dokumentasikan yang baik nih Pak. Nanti kita, ini jangan-jangan nanti bisa dari industri lain nih, migas, mining bisa latihan di sini. Dan banyak kolaborasi-kolaborasi yang bisa dilakukan bersama. Bapak Ibu, untuk itu saya juga ingin mengapresiasi kepada tentunya ini UP Python sebagai rumah yang telah menjaga dan juga memelihara fasilitas FSTC ini
baik sehingga kita dapat dimanfaatkan sebagai pusat peningkatan kompetensi bagi seluruh insan PLN Nusantara Power. Rekan-rekan yang saya banggakan, sebelum kita memulai kegiatan ini, saya juga ingin mengajak kita semua untuk sejenak menundukkan kepala dan kita mendoakan bahwa salah satu keluarga besar daripada PLN Nusantara Power hingga hari ini, tadi terupdate per pagi ini pun, beliau ini masih berjuang melewati kondisi kritis akibat daripada kecelakaan kerja yang baru-baru saja terjadi di pekan lalu. Mari kita doakan Bapak Ibu, semoga saudara kita ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, memberikan kesembuhan dan pemulihan yang terbaik serta memberikan ketabahan bagi keluarga yang mendampinginya. Dan tentunya peristiwa ini mengingatkan kita bahwa keselamatan ini bukan sekadar KPI, bukan sekadar angka, bukan sekadar prosedur ataupun jargon. Sering kita dengar safety first. Tidak ada yang lebih penting daripada jiwa manusia. Dan di balik setiap insiden itu selalu ada keluarga yang menunggu Bapak Ibu di rumah. Dan minggu lalu setelah kejadian, yang bersangkutan dibawa ke Jakarta di RSCM dan kami juga sempat ketemu dengan kedua korban maupun juga keluarga. Dan itu luar biasa haru Bapak Ibu. Maka tolong kita sama-sama menjaga, bukan hanya di semangatnya saja, bukan hanya di mulut, tapi komitmen Bapak Ibu. Dan karena itu saya juga ingin kembali menegaskan, kemarin telah di beberapa waktu yang lalu ya, ini baru saja ada set tune from the top, arahan dari Pak Dirut, dari direksi bahwa ada dua. Yang pertama adalah program Zero Accident Campaign sampai dengan 2026. Di situ ada ketegasan-ketegasan dan juga komitmen ataupun konsekuensi yang harus kita terima baik secara pribadi maupun sebagai pemimpin-pemimpin di unitnya masing-masing, dan juga safety reinforcement yang saya minta dukungan dari Bapak Ibu semua. Tadi juga telah banyak disampaikan oleh Pak DJ, Pak Dwi Juli terkait dengan safety contact yang isinya juga banyak sekali poin-poin daripada program safety di pusat yang telah diinternalisasikan di lingkungan Python. Dan mohon Bapak Ibu dari seluruh unit, nantinya ini bergantian ya, ada beberapa liga ya. Katanya tadi tolong nanti disampaikan ke seluruh peserta bahwa perhatian ini bukan hanya perhatian daripada pimpinan unit, bukan hanya perhatian daripada Direm Aceh selaku pembina SSE, tapi ini seluruh stakeholder, seluruh manajemen, direksi sampai dengan juga Dekom dan seluruh HSSE di lingkungan PLN juga telah memberikan perhatian yang serius terhadap PLN Nusantara Power. Kita sedang tidak baik-baik saja Bapak Ibu. Di balik kinerja yang kita bisa capai, ada korban-korban yang sampai hari ini pun masih terus berjuang untuk keselamatannya. Mari Bapak Ibu, nggak usah tunggu-tunggu lagi, nggak usah mencari atau mencontoh hal-hal yang tidak baik yang dinormalisasikan demi cepatnya suatu proyek terselesaikan, pekerjaan selesai dengan lebih cepat. Tidak ada biaya-biaya yang lebih berharga, ya, tidak ada alasan apapun, kinerja atau apapun selain daripada jiwa manusia itu sendiri. Kalau kita sudah teriak-teriak seperti ini, sayang Bapak Ibu, ini jiwa Bapak Ibu semua yang kita perhatikan, bukan untuk kita-kita. Makanya saya tidak mau ini hanya untuk pimpinan-pimpinannya saja, tapi seluruhnya harus juga ikut percaya dan yakin Bapak Ibu bahwa keselamatan itu, kesehatan dan keselamatan itu sangat penting untuk diri Bapak Ibu dan juga untuk perusahaan. Kalau memang kita cinta dengan sustain dan pengen perusahaan ini terus sustain Bapak Ibu. Dan saya juga ingin mengajak Bapak Ibu, ini berbagai program udah kita lakukan, termasuk program hari ini. Tadi sudah jelas disampaikan mengenai ini salah satu cara meningkatkan kompetensi, ya, dengan pemahaman dan juga pemahaman teori dan juga latihan secara fisik maupun juga secara praktik. Itu telah dilakukan. Tapi ayo Bapak Ibu, program-program HSSE juga sudah banyak sekali. Tadi udah dijelaskan ya, Pak Dwi Juli, Pak Mustafa minta tolong
Yang namanya pekerjaan nggak boleh ada yang lolos WPO-nya. JSA itu bukan administratif. Itu adalah indikator keselamatan Bapak Ibu. Jadi jangan dikerjakan terus sambil JSA kan. JSA selesai dulu. Resikonya diakses dulu. Resikonya dipelajari dulu. Bahkan kalau pekerjaan sedang dilakukan, geser, berhenti dulu. Tadi Pak DJ sudah jelaskan dengan tegas, stop work authority. Stop work authority milik siapa? Milik pekerjaannya. Milik orang-orang yang terlibat dalam pekerjaan. Milik pimpinan safety leadernya. Dan juga milik kita semua. Kita pun yang lagi lewat ngelihat, wah, tapi nanti saya cepu nih. Bukan masalah cepunya, Pak. Masalah jiwa manusianya. Laporkan ke pimpinannya. Aduin. Ini semua demi keselamatan kita bersama. Bukan lagi ego-ego. Bapak Ibu. Jadi saya ingin mengajak Bapak Ibu, ayo sentuh Bapak Ibu. Cari purpose, makna dalam diri kita. Ya, program terus kita iringi. Total patrol kita jalankan. Segala program udah kita jalankan. Standar ISO. Standar nasional. Udah kita jalankan. Ayo sekarang waktunya kita sama-sama mengintrospeksi diri. Kita melihat lagi purpose ataupun makna hidup datang ke sini untuk bekerja ini apa? Ya. Dan inilah sesungguhnya tugas pemimpin. Tugas pemimpin bukan menyuntikkan saja nilai-nilai kepada bawahannya. Karena nilai itu susah untuk dipaksakan. Ya kan? Mau kita undang motivator sekeren apapun, mau direksi teriak-teriak seperti apapun, tapi kalau kitanya dalam diri kita, makna di dalam menjalankan suatu pekerjaan ini enggak benar-benar kita maknai ya, enggak kita jalankan dengan ikhlas dan juga benar-benar lillahi ta'ala, itu yang susah Bapak Ibu. Jadi temukanlah Bapak Ibu makna dari pekerjaan kita, ya. Temukan the reason for being gitu loh. Alasan kita untuk di sini apa? Ingin bermanfaat kan? Pasti untuk keluarga kan? Cukup sampai situ dulu Bapak Ibu. Artinya dengan alasan untuk kita buat keluarga, kita akan menjaga diri kita. Nangis Bapak Ibu. Kedua keluarga yang saya jumpai di RSCM nangis. Dan jangan sampai itu kejadian di Bapak Ibu semua. Ya. Jadi mereka ini, kita semua ini bekerja bukan karena harus diawasi. Bukan karena takut akan hukuman ataupun gagalnya tercapai KPI. Tapi karena kita memahami mengapa pekerjaan ini begitu penting bagi diri kita, bagi keluarga, bagi rekan kerja, dan bagi perusahaan Bapak Ibu. Jadi ketika seseorang ini bekerja dengan makna atau dengan purpose, maka passion itu akan tumbuh dengan sendirinya. Ini masih kuat ya? Ada 27 slide soal ini. Ini lagi nonton Pildun nggak semua? Kemarin ramai kan itu, KP Verde itu. Kipernya luar biasa nggak itu? Ya, itu kipernya itu bukan nggak punya karir ideal sebagai pemain bola. Kita juga nggak pernah lihat langsung, tapi kita lihat pemberitaannya begitu kan? Katanya beliau ini kipernya, siapa namanya itu ya? Saya lupa namanya. Usianya tuh udah 39 tahun katanya. Masih bisa ikut fire competition. Nah itu saking luar biasanya, dia juga sama. Ini saya rasa ini relevan dengan kita. Karena beliau juga kerjanya di sana sebagai electrician. Bekerja mungkin di pembangkit atau mungkin di distribusi atau transmisi. Tapi nyambung sama kita. Dan yang hebat, karir sepak bola itu bukan karir utamanya. Side job kan. Katanya ada yang sampai di LinkedIn di kontak kan. Nah, cuman kita bisa ngelihat bagaimana passion itu bisa tumbuh di dirinya. Tendangan Messi 8 kali digagalin kan? Berapa kali? 5 kali ya? Ya pokoknya mungkin saya satu aja nggak ketepis kayaknya. Lolos aja pasti kan. Nah ini kan luar biasa Bapak Ibu. Ini contoh nyata. Ya. Makasih Mbak Mano, ini selalu. Tapi kalau Mbak Mano nggak apa-apa, nggak usah di sini. Kita luntur skincare-nya. Bercanda Mbak Mano. Ya, jadi sekelas Messi aja yang pemain sebesar itu bisa ditepis Bapak Ibu. Nah ini yang harus kita pelajari. Oh bisa orang sampai ngelewati batas-batasnya ya. Bisa Bapak Ibu. Ya. Dan kita tentunya di sini ya dengan doa. Kita udah mau turun, udah mau kerja dengan baik, kita iringi dengan doa Bapak Ibu. Dan saya mohon
ya Pak Dwi Juli dan Bapak Ibu di seluruh unit, tolong sebarkan ke pimpinan-pimpinan unitnya, ayo kita buat Jumat berkah, kita doa bersama, kita udah kerja dengan sebaik-baiknya, sesuatu yang anomali di sistem atau sesuatu yang unsafe condition yang udah kita capture terjadi, atau unsafe action, mungkin ada hilaf, mungkin ada kurang, ada lengah, ada capek, semoga dengan niat kita, ibadah kita dijaga dengan sedekah kita. Ayo Bapak Ibu, tolong ajak ya pimpinan unitnya nanti kembali diingatkan ya untuk kita sama-sama berdoa, bermunajat kepada yang memiliki dunia ini dan segala isi-isinya gitu ya. Kita bermohon, kita cari jalur langitan, kita jaga semua ya Bu Ika ya. Program udah kita perkuat ya, maturity levelnya kita dalemi, sistem-sistem kita ikuti. Flexi program saya nggak buru jelaskan di sini karena butuh sekitar 1,5 jam. Kasihan Bapak Ibu semua. Tapi semangatnya hari ini di FSTC ini saya rasa ini udah semangat yang luar biasa. Kita terus berupaya menampilkan NP dengan persiapan, dengan kekuatan dan pelatihan yang terus yang lebih baik. Dengan kompetisi ini semua unit akan bersaing dengan baik ya, akan membara. Ini sampai dengan saya tidak mengenali tadi merah kuning ini seragam kok mirip dengan kantor lama saya, ini warnanya tadi. Kok mirip gitu. Tapi ini saking hebatnya gitu loh, semangat yang harus kita jaga. Jadi tentunya kompetisi ini tadi udah jalan berapa, 7 tahun, 8 tahun, ini udah mature. Ini udah saatnya juga kita tampilkan keluar, kita undang stakeholder dari eksternal, bahkan nanti bisa kita tampilkan sebagai bukti nyata komitmen Nusantara Power terus meningkatkan kemampuan dan kompetensi dari HSSE-nya dan juga memperlihatkan keluar bahwa semakin banyak yang ikut, semakin banyak kita akan belajar dan memperkuat diri kita. Makin banyak benchmarking juga. Saya juga ingin mengingatkan bahwa pembentukan tim tanggap darurat ini bukan sekedar memenuhi dokumen saja, tetapi ini menerbitkan SK-SK saja, tapi lebih daripada itu terdapat tanggung jawab moral yang saling menjaga, saling melindungi, dan saling menyelamatkan. Disitulah sesungguhnya budaya keselamatan itu dibangun Bapak Ibu, melalui latihan yang terus menerus, melalui evaluasi yang berkelanjutan, dan melalui kepedulian terhadap sesama. Dan saya berharap seluruh peserta hari ini sampai dengan 2 minggu ke depan dapat mengikuti kompetisi ini dengan penuh semangat, menjunjung tinggi sportivitas, dan tetap mengutamakan aspek keselamatan dan menjadikan setiap simulasi sebagai kesempatan belajar. Bukan sekedar mengejar kemenangan saja. Jadi harus ada nanti transfer of knowledge ya, harus ada transfer of pengalaman Bapak Ibu. Jadi saya mengusulkan namanya membara, membangun, merangkul bersama. Tepuk tangan dong Bapak Ibu. Itu saya waktu jadi BEM itu. Membara itu. Ya, sebelum saya akhiri, saya ingin mengajak seluruh insan Power People untuk menjadikan Zero Accident Campaign ini dan juga safety reinforcement program ini bukan sekedar slogan, melainkan ini budaya kerja kita sehari-hari. Jadikan safety reinforcement ini bukan hanya program tetapi cara berpikir dan cara bekerja daripada insan Power People. NP hari ini tidak sedang baik-baik saja, kita luar biasa ke-hit banyak dari sisi kinerja, compliance dan juga LTIFR. Tapi semangat kita berjuang untuk menjadi terus lebih baik, kita mengakui kesalahan kita perbaiki dari lesson learn yang ada, dan ini yang harus kita pertahankan dan terus kita perjuangkan Bapak Ibu. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh insan Power People, kepada panitia, pada asesor, dan semua pihak yang telah mempersiapkan agenda ini dengan sangat baik. Semoga seluruh rangkaian berjalan lancar sampai 2 minggu ke depan. Utamakan selamat, jangan sampai regu penyelamat yang juga diselamati. Ya, lebih baik diselamati, selamat, menang gitu ya Bapak Ibu ya. Nonton Piala Dunia, seru dari layar. Sambil melihat tim rescue berlomba, semangat pun berkobar. Menang atau kalah, langsung kita cek di VR. Siap jadi juara, padamkan api sampai kelar. Dengan mengucapkan basmalah bersama-sama, Bismillahirrahmanirrahim.
Fire and High Angle Rescue Competition PLN Nusantara Power tahun 2026 secara resmi saya nyatakan dibuka. Terjadi kebakaran di area FSTC. Sudah silakan Bapak Ibu, kasihan. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Di Kopi, segera lakukan pemadaman, amankan lokasi kebakaran, pastikan tidak ada korban. Pastikan arah angin dan keamanan tim Fire Rescue. Jika ada update kondisi dan kebutuhan bantuan personil lainnya, segera informasikan kepada kami. Tim sedang melakukan proses resin size up 360 derajat untuk memastikan api benar-benar padam dan potensi nyala kembali api tidak terjadi. Proses ini sudah sesuai dengan standar NFPA 1970. Standar NFPA 1970 tentang structural firefighting. Baik, di copy tim. Siap di copy, Kapten. Command center masuk. Untuk tim sudah melakukan pemadaman. Kondisi tim kami sudah aman. Untuk laporan selanjutnya, kami mohon arahan. Kedua sudah kita tangani untuk area luka di copy. Lakukan pemeriksaan ulang sekitar lokasi kejadian.
Pastikan api benar-benar padam dan tidak ada potensi api menyala lagi. Pastikan anggota dan peralatan dalam kondisi aman. Oke, ambulan sudah sampai. Posisi ambulan di sebelah timur gedung. Kita akan melakukan resin set up ulang 360 derajat oleh kapten untuk memastikan kembali tidak ada potensi nyala api yang bisa terjadi. Agung, pastikan juga untuk Command center masuk untuk pengecekan ulang sudah kami lakukan. Kami izin kembali ke station. Oke, di copy. Terima kasih atas kerjasamanya.